Begitu terjadi balik itu dia bukan anak-anak lagi nak. Dia dan kita adalah sama-sama orang dewasa. No matter what umurnya berapa. Dan kita harus siap sama sejuta pertanyaan dia. Kok? Emang kenapa? Kok bisa begitu? Nah, itu gimana nak kalau kita nggak siap? Narasumber kita kali ini adalah Ibu Eli Risman. Beliau adalah psikolog dan pakar parenting. Pubertas kan pasti ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang paling signifikan tuh biasanya apa sih Bu yang kelihatan dan bisa menjadi alarm bagi orang tua? Emosi. Pertama tahapan mengenali dirinya sendiri dulu, tubuhnya. Oke. Cara berpikir, terus kemudian perasaan dan perbuatan. 3 ya nak. Ilmu itu kan harus merubah pikiran, merubah perasaan, merubah perilaku. 3P, apa nak? Pikiran atau bisa juga perasaan, kepikiran dan perilaku. Karena nak sekali lagi sampai uban tumbuh di kepala tidak berubah. Kata kuncinya harus punya prinsip. Untuk bisa punya prinsip harus punya ilmu. Kita tumbuh dalam budaya yang anggap seksualitas itu tabu, bukan ilmu. Dulu kita juga dibesarkan dengan kalimat, udah gak sopan ngomong kayak gitu. Padahal itu bagian dari tumbuh. Kalau kita gak ubah cara pikir, anak kita akan ngalamin hal yang sama. Bingung, malu, cari tahu diam-diam dari sumber yang kita gak tahu. Ngobrol soal tubuh dan pubertas itu bukan hal memalukan. Itu bentuk cinta dan perlindungan. Sebelum punya anak, cari ilmu, jangan bikin pakai nafsu. Anak perempuan balik yang bertanggung jawab tetap ayahnya. Hai, welcome to Mom's Corner. Oke Bu, saya punya segudang pertanyaan ketika akhirnya saya tahu Ibu Eli bersedia untuk hadir di podcast Mom's Corner. Terima kasih banyak ya Bu sudah bersedia hadir di sini. Ibu yang terima kasih nak. Terlebih topik kita hari ini kita akan membahas mengenai menyiapkan anak menghadapi pubertas. Membuat saya sadar ternyata tugas kita sebagai orang tua itu adalah terus belajar dan terus belajar ya Bu. Betul. Bertambah usianya anak berbeda juga fasenya, ilmunya juga beda lagi. Betul. Kalau ngomongin soal pubertas itu sendiri, jadi sebenarnya apa sih Bu yang terjadi pada saat anak memasuki fase pubertas ini? Dan apakah nggak bisa dibiarin mengalir begitu saja? Atau kita harus menyikapi secara sadar fase-fase ini? Pertanyaannya menarik sekali ya nak. Karena itu mencerminkan umumnya sikap orang tua ya. Mengalir aja atau mempersiapkan. Nah nanti Niki sendiri dan mungkin teman-teman nanti yang akan memutuskan ya mengalir aja atau apa tadi pilihannya satu lagi? Atau dipersiapkan. Oke. Jadi kita ngomong dulu tentang pubernya ya nak. Oke. Puber itu adalah perubahan. Ya, jadi berubah banyak sekali hal di dalam tubuh, pikiran dan rasa kita. Sehingga kalau menggunakan kata puber saja, kita seolah-olah cukup mengamati aja nak, orang cuma dia berubah kok, gitu. Tapi kalau dibawa ke agama, maka kata lain daripada puber adalah baligh. Oke, ini kuncinya di sini. Nah, baligh itu artinya sampai kemana? Ke kedewasaannya. Oke. Jadi begitu terjadi baligh itu dia bukan anak-anak lagi nak. Dia dan kita adalah sama-sama orang dewasa. Itu dulu yang digaris bawahi. No matter what umurnya berapa. Persoalannya ya. 1. Baligh itu sekarang mungkin sudah 10 tahunan lebih ya nak ya kok dari apa yang Ibu amati. Baligh terjadi pada usia 9 bahkan ada yang 8 nak. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Tahu nggak apa yang menyebabkannya terlalu cepat? 1 gizi yang bagus, 2 rangsangan yang bagus. Gizi oke bagus ya nak, rangsangan bagus quote and quote ya, kata bagusnya. Dari mana nak? Nih. Coba perhatikan di lingkungan kita, umur berapa orang tua muda memperkenalkan handphone? Berapa banyak di luar sana ibu-ibu udah memperkenalkannya dari bayi. Sambil netein ya kan, atau pegang ditaruh di mana? Ini di tangan anak. Anyway, gizi kita udah
aware banget ya, sadar banget tentang peran gizi. Kita nggak usah bahas lagi ya. Jadi gizi anak kita udah semakin bagus, baik dari makanan utama maupun makanan tambahan yang kita beli jajanan misalnya kayak gitu. Tapi rangsangan juga bagus. Nah, itu apa yang terjadi, Nak? Memicu percepatan kerja hormonal. Mhm. Jadi hormon progesteron dan testosteron, yang testosteron pada laki-laki, progesteron pada perempuan juga terpancing untuk berfungsi atau bekerja lebih cepat daripada sebelumnya. Oke. Oke, maka gizi yang bagus dan rangsangan yang bagus memicu anak memproduksi mani dan darah menstruasi lebih cepat. Mhm. Bagaimana kita biarkan mengalir saja kalau kita maaf ya Nak, nggak mau dengan tepat mematuhi perintah agama. Kalau balik Nak, berarti anak itu sudah sampai ke kedewasaannya. Nggak peduli umurnya berapa, dia dewasa. Berarti balik sampai maka dia menjadi mukallaf, istilah dalam agamanya. Berlaku hukum bagi dia karena dia udah dewasa. Ya. Jadi ini Nak, masalah penegakan hukum agama syariat terhadap anak-anak kita. Mhm. Yang karena tadi dianggap mengalir saja, nggak perlu diperhatiin, terabaikan. Gitu ya Nak ya. Oke. Jadi gitu loh, bagi perempuan apa yang harus disiapkan, bagi laki-laki bagaimana. Bagaimana dia membersihkan diri, bersuci, ya kan. Kapan bersuci itu dilakukan, atau yaitu apabila menstruasi stop. Tandanya menstruasi stop kayak bagaimana, dia umur 8, dia umur 9. Bayangkanlah beratnya beban kalian sekarang nih anak-anak ibu terhadap cucu-cucu ibu harus menyiapkan segitu. Jadi kalau dia mukallaf berlaku hukum atas dia, berarti dia harus melakukan semua perintah Allah. Ya, menahan pandangan, menjaga kemaluan, itu ayat pertama yang berkaitan dengan baligh ya. Ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu udah jelas kata-katanya. Katakan kepada mukmin dan mukminat, ada 2 ayat, tahan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Sekarang kita harus melakukannya Nak pada anak usia 9, katakanlah 9, 10. Padahal ini udah dari umur berapa di tangannya. Dan kita nggak ngomong apa-apa tentang batasan regulasi tentang ini. Tentang menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi apabila mani atau darah tadi udah keluar, berarti anak itu kita harus cerita dulu kepada dia. Apa itu maknanya Nak secara hukum. Konsekuensinya apa, akibatnya apa. Jadi sekarang dia harus belajar apa, melakukan apa. Kasihan gak sih Nak anak kita? Iya. Tapi kan itu mutlak harus. Karena kalau gak dilakukan, kita yang dihisab Allah, terutama ayahnya. Berarti ini anak harus dipersiapkan untuk baligh. Mengenali apa itu darah menstruasi. Bedanya mani Nak sama madhi. Gak bisa kita keluh, ngomongnya gak bisa kita ngomongin. Gak bisa, ini hukum. Punya anak. Mani sama madhi. Kemudian kedua-duanya Nak. Kalau perempuan gak keluar mani tapi dia keluar menstruasi. Jadi itu satu-satu itu mesti detail harus dibahas dengan anak. Ya. Nah terus kemudian periodenya berapa lama. Bagaimana situasi apa yang memicu dia keluar. Kemudian kalau berapa lama durasinya. Kalau laki-laki langsung aja. Kalau perempuan ada yang sekian hari, ada yang sekian hari. Tergantung pada apa mesti dijelasin kan. Nah setelah itu yang paling penting dari situ adalah bersuci. Membersihkan diri ya. Iya, dan bersuci itu di dalam Islam dia, kalau dia muslim ya Nak ya, ibu gak begitu mengerti. Kalau agama lain tentulah dia mesti membersihkan diri juga. Tapi kan apakah ada persyaratan-persyaratannya atau tidak, ibu tidak begitu paham. Jadi ibu ambil yang ibu paham aja ya. Jadi bersuci itu bagaimana? Ada langkah-langkahnya Nak. Langkah-langkah ini bukan hanya diceritakan, dia gak nyampe, dia gak ngerti kenapa mesti begitu. Dan kita harus siap sama sejuta pertanyaan dia. Kok? Emang kenapa? Kok bisa begitu? Nah, itu gimana Nak kalau kita gak siap, ya kan? Jadi bersuci karena tanpa dia bersuci, dia tidak bisa melakukan ibadah. Apa saja, sholat, ya puasa, ya baca Quran, gak bisa. Bayangkan Nak perangkat yang mesti disiapkan kalau kita biarkan itu mengalir saja. Jadi memang harus dipersiapkan. Nah itu, dan serius Nak, karena menyangkut Allah. Menyangkut ibadah itu tadi. Tapi kalau tadi Ibu bilang sekarang anak-anak sekarang pubertasnya sangat-sangat dini, bagaimana kita mempersiapkannya Bu? Dan membahasnya bagaimana sejak umur berapa?
Itulah nak kesulitan Iya. besar. Karena penjelasan yang kita mau sampaikan itu nak, kan harus bisa dimamah biak ya. Heeh. Maksudnya bisa diolah sama anak kita. Sedangkan umurnya baru segitu. Mhm. Disitulah letaknya beban kita nak sekarang. Mhm. Tantangan yang luar biasa. Jadi harus dibuat sesederhana mungkin. Ya nggak sederhana aja kita susah nyampeinnya. Sekarang harus dibuat sederhana. Itulah perjuangan kita. Mhm. Dulu ibu ketika yayasan ibu masih aktif ya. Ibu punya pelatihannya nak dan ini 5 hari. Untuk penyampaian itu? Mempersiapkan anak Anda, seksualitas anak Anda benar, sehat, dan lurus. Benar itu, Ibu bahas sedikit nggak apa-apa ya Iya. nak? Kita ya karena ini menjawab pertanyaan Niki juga. Mhm. Bagaimana menyampaikannya? Menyampaikan yang benar dulu. Mhm. Yang bagaimana perintah Allah berkait di situ nak sama aturan-aturan agama. Benar, sehat, ya sehat bagaimana itu dilakukannya dengan benar nggak supaya dia benar-benar sehat gitu ya, tidak over ejakulasi misalnya atau kalau pendarahannya lama kayak apa misalnya gitu ya, sehat dan lurus. Mhm. Yang laki-laki nak jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan Mhm. gitu nak. Di usia berapa Bu sebaiknya kita mulai membahas itu sama anak? Sebenarnya sih nak 7 ke 8. 7 ke 8 ya? Karena kenapa nak? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan yang lain-lainnya, penggunaan media juga udah sangat expose ya ke Iya. anak kita ya. Anak kita udah terpapar pada banyak hal, kita jadi udah bisa memulainya. Tapi bagaimana memulainya kan gitu ya nak? Mhm. Nah itu yang nanti memang harus ada pembahasan sendiri bagaimana memulainya. Mhm. Sebab mereka masih sangat muda ya dan Mhm. anak-anak sebetulnya dari segi tahapan perkembangan anak 0 sampai 7 masih anak-anak loh. Mhm. Saat memasuki masa-masa pubertas kan pasti ada perubahan perilaku kan Bu. Perubahan perilaku yang paling signifikan tuh biasanya apa sih Bu yang kelihatan dan bisa menjadi alarm bagi orang tua? Emosi. Emosinya yang nggak stabil ya Bu? Ya pertama emosi ya nak ya. Mhm. Kemudian tubuh nggak bisa bohong. Mhm. Anak-anak sekarang makanya gitu loh sebetulnya itu kan dari makanan ya nak dan rangsangan 2 itu aja. Mhm. Kalau ini dibatasi anak akan mengikuti pola yang umum untuk menstruasinya atau untuk baliknya. Ini kan karena exposure 2 hal ini makanan kita kan kita nggak tahu nah itu menggunakan emulsifier apa kan maklum ya nggak usah kita bahas macam-macam itu dan ayam kita disuntik, sapi kita disuntik nak. Semuanya ke situ. Kalau kita suruh anak kita vegetarian juga nggak mungkin gitu. Tapi supaya kita paham bukan kita saja, bukan ini saja gitu loh. Masalahnya sangat kompleks. Jadi nggak ada orang yang bisa di-blame, nggak ada pihak yang bisa di-blame. Tapi ini adalah tantangan kita sebagai orang tua modern. Balik ke usianya tadi nak, berarti 7 tahun semua pusat-pusat di otak udah bersambungan gitu. Kita udah mulai harus ada tahapannya. Pertama tahapan mengenali dirinya sendiri dulu, tubuhnya. Oke. Cara berpikir. Terus kemudian perasaan dan perbuatan. 3 ya nak. Ini persoalan udah terlalu kompleks ya Niki. Jadi ibu selalu punya rumusan-rumusan ya untuk menyingkatnya. Ini 3P ya nak gitu. Nah, pertama perasaan, pikiran, perbuatan. Kenapa kita mulai dengan perasaan lebih dulu nak? Karena yang paling penting bagi manusia itu perasaannya. Orang nggak tahu nah apa yang kita pikirkan dan orang nggak ngejudge pikiran kita, benar nggak? Betul. Tapi kalau Niki, kalau misalnya mamanya Niki, terus Niki apa-apa ngambek, ibu gimana emosinya? Naik kan ya? Iya. Niki kenapa sih? Itu aja marah? Gitu kan ya, udah naik kan ya? Tapi kalau kita tahu itu anak mau balik, kita bilang, sebel ya nak, marah. Tebak aja perasaannya. Itu aja kita nggak tahu. Bagaimana menyapa perasaan. Karena orang Indonesia ini, supaya kita nggak merasa bersalah, be part of that ya, adalah suka menidakkan perasaan. Itu salah lagi, itu suatu topik lain lagi. Kenapa sih Niki sedih? Itu aja sedih. Kok lo jadi ngejudge perasaan gue? Kan yang ngerasa gue ya. Kok lo enggakin sih? Gitu kalau kata tuh anak, kata kita nih kalau kita yang ditidakkan perasaannya. Tapi itu budaya menidakkan perasaan. Sudahlah. Sudahlah, kok sudahlah? Nah, jadi emosi itu tidak mengalir. Halalnya nak mengalir. Oke. Jadi di situ aja tuh udah ada hambatan gitu loh. Nanti apalagi kalau kita mau ngomongin hal-hal yang pelik begini. Karena ada pondasi-pondasi dasar dalam komunikasi kita totally wrong. Oke. Jadi kalau anak sedih harusnya ditanya sedihnya kenapa dan kita acknowledge perasaannya itu. Bukan ditanya sedihnya kenapa nak. Sedih ya. Jadi kita bicaranya perasaan, not the reason behind that. Sedih ya.
sedih sekali, sedih banget. Sedihnya sebagaimana? Gitu. Jadi kita ukur degradasi perasaan itu. Oh, Itu aja kita nggak tahu. aha, Kita suka adalah bangsa, termasuk bangsa yang menidakkan perasaan. Jangan lupa sekali lagi, perasaan itu sangat penting bagi manusia. Bila ia diterima, manusia itu merasa seluruh dirinya diterima. Ya, tapi kalau perasaan itu ditidakkan, orang itu merasa seluruh dirinya diterima. Udah berapa lama kita menidakkan perasaan anak kita? Itu kenapa jadi begitu mereka? Jadi ini bukan hanya merubah perilaku kita, merubah budaya. Jadi kenapa kok kita melakukan ini susah karena orang lain tidak melakukannya. Terus dia bilang, aneh banget sih Niki, perasaan anaknya ditanya. Gue sih habis deh lo diomongin. Yang pertama tadi perasaan, Iya. yang kedua Perasaan pikiran, baru perbuatan. Jangan mendahulukan pikiran. Karena pikiran gak penting buat manusia. Jangan menganalisa pikiran, analisa perasaan. Oke. Nah, perasaan itu 3D. Kita diringkas-ringkas ya nak ya. Iya. Biar gampang. 3P tadi apa nak? Perasaan, pikiran, Perbuatan. Ya, yang 3D dikenali dulu nak. Habis dikenali, diterima. Karena dia mau sedih, dia mau gembira, dia mau cemas, whatever. Itu haknya dia nak. Yes. Dan itu fakta. Itu kenyataan dia. Kenapa kita tolak? Kan bukan lo. Jadi dikenali, habis dikenali diterima. Ya iyalah itu haknya dia. Ya, terus berikutnya D ketiga, hargain. Kita nggak pernah menghargai perasaan. Hatta yang kita misalnya tangisin itu meninggal itu adalah kekasih hati orang tua, kita udahlah. Udah takdir Allah. Kenapa sih lo nggak nasihatin orang yang lagi ada perasaannya begitu? Ada waktunya nanti untuk nasihatinnya. Kita suka satu lagi nak, jangan suka tembak di tempat. Nah, ibu mesti menggunakan istilah-istilah yang gampang gitu supaya kita ingat nak, gitu. Ya, udah panjang soalnya perjalanan ini dan based on research. Yang paling sulit tuh ya Bu, karena ini saya mewakili ibu-ibu muda lainnya. Gak apa-apa nak. Mengelola emosi kita sendiri. Belum lagi nanti ketika anak kita puber, emosinya mereka naik turun, emosi kita sendiri juga naik turun. Gimana cara kita mengelola emosi kita sendiri? Kalau gak sanggup sendiri nak, cari bantuan. Itu kita selalu merasa ya nak ya, kalau kita punya masalah kita mesti menyelesaikannya sendiri. Itu keliru. Oke, sekarang ibu pindah sedikit boleh ya? Yep. Niki udah seminggu flu. Udah semua obat, ibu gak sebutin nomor nama obatnya ya. Yang IA, yang B, yang C, yang D, Niki udah coba. Tetap flu. Emang lingkungan Niki tetap mengharapkan Niki taking care of yourself kan ya? Yes. Yo cari cara lain dong, lo minum air jeruk kek apa kek. Lalu jangan nyerah begitu ya, karena Betul. kan ada saatnya kita butuh professional help, seeking that. Seeking professional help. Itu yang budaya kita juga gitu. Jadi dalam pengasuhan anak ini yang pertama sekali harus diluruskan ya, adalah bahwa anak kita urusan kita. Karena Allah mempercayakannya kepada kita. Jadi pertimbangan ya, pemilihan dan pengambilan keputusan bukan di mulut orang. Di pikiran dan perasaan kita. Itu dulu. Letakkan dulu persoalannya di tempatnya. Boleh gak? Anak gue, lo boleh berpendapat tapi lo gak mendorong gue untuk ngambil keputusan. The choice is yours. Itu benar banget sih. Itu dulu nak, dasar-dasarnya dulu. Kalau enggak ya kita selalu terwarnai sama orang lain. Apaan sih? Gitu. Harus berani begitu, walaupun gak begitu kita ngomong urusan gue atau gak sih lo gitu. Iya, itu betul banget sih Bu. Iya. Kita apalagi ada ini sekarang. Betul. Gila, lo nanyanya pendapat orang, 1 juta jawab. Yes. Bingung sendiri karena ya. Jadi kata kuncinya harus punya prinsip. Untuk bisa punya prinsip harus punya ilmu. Berarti sebelum punya anak cari ilmu, jangan bikin pakai nafsu. Begitu juga tentang jarak, begitu juga tentang jumlah. Ya, itu kita nak yang mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Allah kasihnya ke kita, kita juga bertanggung jawab bukan kepada orang yang kasih komentar di sekitar kita. Dia nggak punya rights. Betul. Saran boleh. Nah, kita juga harus menjaga diri kita untuk tidak mengomentari.
Iya. dan memberikan saran. Kepada anak orang lain. Iya, Mhm. seenak-enaknya, selepas-lepasnya gitu. Mhm. Sekarang kita mesti harus ada itu juga gitu loh, Nak. Maksud Ibu kita Benar. sama-sama menjaga ya. Kalau kita digituin sama orang, kita nggak suka, so please don't do that Betul. to others. Betul banget, Bu. Ya, Nak ya. Jadi yang sederhana dulu, Nak, yang prinsip-prinsip dulu Mhm. kita beresin sama diri kita dulu ya. Mhm. Baru kita bisa nunjuk orang lain. Karena kalau Ibu nunjuk Niki, Nak, ih Niki gitu deh ngasuh anaknya. Mhm. Nah, pada saat Ibu nunjuk Niki, berapa jari Ibu ke Niki, Nak? 1. Yang lainnya kemana sayang? Ke Ibu Ya sendiri. udah, jangan nunjuk orang. Ada 4 jari ke lo. Kalau membahas pubertas anak laki-laki, Bu, bener nggak sih yang lebih berperan sebenarnya seharusnya ayah daripada ibunya? Iya, karena orang berpikir, maaf ya Nak, Ibu bicaranya kalau hari-hari sebutnya bahasanya kasar. Heeh. Karena kemaluannya sama. Oke. Orang selalu berpikir itu karena kemaluannya sama. Enggak, Nak. Anak perempuan baligh Mhm. yang bertanggung jawab tetap ayahnya. Dudukkan dulu persoalannya. Mhm. Kenapa, Nak? Belok dikit ya. Iya. Pada saat semua manusia bersetubuh, Nak, yang bekerja paling cepat siapa? Ya apa? Sperma ya? Yes. Sperma itu, Nak, sekali muncrat jutaan. Ini dulu yang mesti dimaklumi dulu, Nak, dari dasar. Kita kalau ngomong apa-apa, maafkan Ibu ya, Nak, kita ngomongnya pondasi ya, Nak ya. Yes, nggak apa-apa, Bu. Ya, Nak, ya dari situ dulu. Pijakannya apa? Mhm. Kita istilahnya gitu. Pijakannya apa? Pada saat semua manusia bersetubuh, Mhm. Allah ciptakan mani itu keluar, Nak. Jutaan, bisa belasan, bisa puluhan. Mhm. Suka-suka Allah. Tapi dari puluhan juta itu, Ibu, ada filmnya sih sebenarnya. Hanya ada satu mani yang bergerak sangat cepat, Nak. Ya, keluar dari yang rahim ke atas kecepatannya melebihi speedboat, Nak. Mhm. Ya, terus ada 2 sel indung telur. Sebenarnya sih begini susah Ibu ininya. Mhm. Begini aja ya. Ada 2 indung telur, Nak. Tapi di antara 2 indung telur ini hanya ada 1 sel telur yang matang di salah satu ini. Mhm. Bagaimana sih sperma ini tadi, Nak, yang lari cepat masuk ke tuba falopi, belok kiri apa belok kanan? Siapa yang membuat dia, Nak, pertama sekali melesatnya sangat cepat? Udah gitu sampai di sini dia tahu belok kiri apa belok kanan karena harus membuahi sel telur yang udah matang disiapkan Allah. Siapa, Nak? Allah. Iya. Oh, jadi Allah ya, Nak, yang menentukan bahwa sebetulnya masalah pembuahan dan pengasuhan, penentuan kebijakan, ya, pengasuhan anak itu laki-laki. Dia diam, Nak, kita diam menerima, bukan karena kita ngomong kebetulan perempuan banyak laki-laki itu. Ya, tapi kita menetapkan sebuah kebenaran dulu, Nak, aturannya dulu. Kita jangan hidup benar secara budaya. Kita hidup benar secara agama, no matter what agama kita apa. Mhm. Karena itu berkaitan dengan Allah langsung. Mhm. Boleh nggak itu geser dulu? Geser pandangannya. Mhm. Your paradigm, geser. Cara kita melihat permasalahan. Jadi penanggung jawab anak perempuan jadi ibunya. Oh, spermanya beda, Nak, kerjanya waktu pembuahan itu. Kan ibu jadi nanyanya kayak gitu. Mhm. Beda nggak, Nak? Enggak, beda. Iya. Yang cepat siapa, Nak, yang ngerjain? Tetap ayahnya. Tetap sperma. Mhm. Sel telur tetap nongkrong, Nak, di situ. Mhm. Jadi tolong paradigma kita berpikir geser dulu. Makanya jadi berantakan kayak begini. Main arep-arepan, Nak, ngerti nggak? Kan itu anak perempuan, urusan kamu. Kenapa, sayang? Karena anak laki-laki kita ditekankan, dibesarkan menjadi pencari nafkah. Maka dipentingkan pendidikannya dari zaman ibu nih. Mhm. Ya, nggak usah sekolah dulu karena adiknya laki-laki, nanti adiknya itu akan bertanggung jawab jadi adiknya sekolah duluan gitu. Mhm. Nah, ibu bersyukur banget kepada Allah, orang tua ibu enggak. Ya, jadi laki-laki hanya dipersiapkan untuk menjadi pencari nafkah. Hitung diri kita, apakah kita persiapkan anak laki-laki kita untuk menjadi menantunya orang, suaminya orang, dan ayahnya orang. Apa dia hanya disuruh mencari rupiah saja untuk menghidupi semua ini? Nggak dipersiapkan dia menjadi menantu orang, suami orang, dan ayahnya orang. Jadi apabila balik dan yang lain-lain itu urusan ibunya. Ibunya juga dilatih untuk menjadi pencari rupiah. Mhm. Jadi anak ini di tangan siapa? Berayah, anak-anak ini ada. Berayah, dia tiada.
Beribu anak-anak ini ada, beribu dia tiada. Sekarang kita bicara baligh yang menentukan akidah, ibadah, dan akhlak. 2A, 1I. Akidah, akhlak, ibadah. Kalau dari urut-urutannya nak ya, atau AIA. Pokoknya 2A, 1I. Tanggung jawab ayah nak. Semuanya. Iya. Bahwa dia nanti mengajak istrinya bekerja karena saya nggak ngerti bagaimana menstruasi, itu persoalan lain. Tapi bahwa anaknya akan menstruasi, ayahnya harus bercerita. Ayahnya mempersiapkan. Karena dia ditentukan Allah nak. Berjalan sangat kencang, melesat dari jutaan teman-temannya. Tahu belok kiri, belok kanan, dan dia yang membuahi. Kenapa jadi sekarang tanggung jawabnya serahin sama orang lain? Inilah mensubkontrakkan tanggung jawab itu tadi yang berlaku umum dan jadi budaya kita. Kalau ini nggak dibenerin kita salah terus. Life is choices, the choice is yours. Terus gimana caranya si ayah atau orang tua atau kami membangun karakter anak-anak kami, si anak laki-laki kami supaya menjadi anak laki-laki yang memiliki karakter yang baik, Bu. Menjadi anak laki-laki yang menghargai wanita, menjadi seorang pemimpin yang lemah lembut terhadap wanita. Bagaimana sih cara mengajarkan anak laki-laki yang benar? Nah, pembelajaran pertama sekali dari mana nak? Dari rumah. Yes. Jadi dari apa nak? Di rumah itu dari apa? Dicontohkan. Betul. Contoh itu memerlukan apa sayang? Figur. Iya karena kalau ibu anak nih, Niki mamanya ibu, ibu mau contoh nih, mau contoh siapa nak? Kalau nggak jelas mak, ibu mau contoh siapa? Kan harus ada figur kan nak? Dan figur ini yang menjadi teladan kan nak? Maka kita keluarlah dari budaya yang menganggap zaman ibu nih, nggak tahu deh Niki masih begitu nggak sekarang? Gila ya susah banget ya ngasuh anak perempuan. Iya, gitu kan nak? Lebih sejuta kali lebih susah ngasuh anak perempuan daripada ngasuh anak laki-laki. Iya, karena dia gampang hamil. Bagaimana dia hamil nak kalau nggak ada yang menghamili? Jadi sebetulnya lebih berat mengasuh anak perempuan apa anak laki-laki nak? Anak laki-laki. Oke, budaya perlu berubah nggak? Pemikiran kita sayang yang perlu berubah. Selama tidak ada shifting di sini, change, kita ibu sekarang kuncinya gampang nak, C. Semuanya harus C, change. Kalau kita nggak mau berubah, nggak ada yang berubah nak. Jadi sekarang tanya Niki tadi di rumah Niki, ya fungsikan anakku yang laki-laki. Bantu dia menjadi suami yang benar, jadi ayah yang benar. Dulu bukan pencari nafkah, rupiah nak kita bisa support ya nggak? Rezeki itu bukan hanya rupiah. Rezeki itu adalah bagaimana kita bisa berfungsi dengan baik sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak bagi orang tua kita, orang tua kita atau mertua kita, itu udah nggak bisa dibedakan. Dan bagi di sekitar kita, tolong jangan jadikan anakmu sukses secara akademis terus menjadi pencari nafkah. Jadikan dia dulu suaminya orang sama ayahnya orang. Jadikan anakmu menjadi istrinya orang dan ibunya orang. Yang lain gampang. Ternyata ini banyak sekali keteteran bikin kita sekarang kayak begini sebagai bangsa. Sebagai bangsa. Lalu bagaimana untuk mereka yang sedang berjuang sendirian, Bu? Nah itu lain cerita nak. Itu luar biasa nak. Kita mesti banyak kasih pelukan. Pelukan bukan buat badannya, bagi jiwanya. Berat sekali. Ya apalagi dia harus mencari nafkah ya karena. Kalau anak laki-laki memasuki masa puber, tanda-tanda awalnya itu apa Bu? Sama nak, anak perempuan pertama sekali perubahan itu pada fisik nak. Ya, tapi kita lupa dengan meningginya itu berarti hormonnya juga udah diproduksi nak, gitu. Untuk menandai itu dari tubuh duluan. Kalau tubuh udah besar, ini anak sedikit lagi dia mimpi basah tuh akan menstruasi, itu udah mulai langsung diomongin. Ya, apa yang diomongin itu terlalu panjang ya nak. Ya pokoknya udah disampaikan, wow abang coba sini berdiri sama ayah atau sama mama gitu. Waduh cuman segini bedanya, waduh gitu dari tubuh dulu. Abang berarti bukan badannya aja tahu nggak yang sama ayah. Tapi abang juga akan jadi laki-laki yang dewasa.
gitu. Mhm. Perempuan juga begitu ngomongnya, Nak. Oke. Wow, sama mama. Jadi hal-hal yang praktis yang ringan, Nak, ringan. Nah, Mhm. kesulitannya adalah kita harus terus belajar, membaca dan berlatih di depan kaca supaya lo kalau ngomong kagak kagetan mukanya. Mhm. Biasa aja gitu. Terus kemudian ya isu itu bagaimana ngomongnya secara gampang. Emang Iya. mesti banyak ngaca, Nak. Oke. Karena kita pakai perasaan kan, aduh ntar gue ngomong mana gue ini. Aduh abang, aduh mesti tegang. Bang, ya itu mesti latihan. Aha. Semua tahapan ini harus kita belajar ngomong terus ngaca. Oke. Supaya nggak keluar ekspresi yang canggung, kaget dan di hati kita kagak bener kan di wajah kelihatan ya, Nak. Mhm. Nah itu juga yang orang tua lupa. Oke. Jadi tanda puber pada anak laki-laki adalah mimpi Sama, Nak. basah. Iya mimpi basah, tapi kan dia nggak ngomong Yes. karena nggak tahu. Jadi dibahasnya sebelum mimpi basah Iya, itu Nak. terjadi ya? Iya, karena begitu dia mimpi basah dia harus bersuci. Itu kaitannya sama ibadah, maka nggak bisa nggak sekarang ibu balik bertanya sama Niki, Nak bisa nggak Nak puber ini dibiarkan mengalir saja? Enggak, Kenapa? harus dipersiapkan ya. Iya, karena berkaitan sama Allah, Betul. berkaitan dengan ibadah. Kalau muslim berkaitan dengan muslim mukmin tidaknya anak itu. Mhm. Bayangkan Nak kenapa anak sekarang nge-seks gampang banget, pacaran gampang banget. Karena nggak dipersiapkan baliknya. Mhm. Mani udah keluar, darah udah keluar, handphone di tangan, rumah wifi, ya. Kita memfasilitasi semuanya tuh kok kita jadi bingung. Yang kasih fasilitas siapa? Fasilitas dikasih Nak, tidak dengan persiapan sayang. Harusnya ini harus berjalan paralel. Mhm. Itu menjadi masukan yang sangat-sangat baik banget Bu. Ketika kita melihat anak kita tumbuh besar, badannya sudah mulai berbeda, Iya. itu kita mulai membahas tentang pubertas ini. Begitu kelihatan, sampai ditunggu rambut keluar di wajahnya. Oke. Kan itu begitu gede. Itu sekarang ini kan katanya 9 kan Nak ya. Data menunjukkan 9, 10 ya Nak. Berarti kelas 3 Nak. Kalau patokan sekolah. Inilah kita habis mikir pilih bagaimana ngumpulkan uang masuk anak sekolah favorit. Ya Nak, sekolah bergengsi. Itu hal-hal yang lebih bergengsi di mata Allah kita abaikan. Jadi inilah kita panen sekarang Nak. Ini Indonesia panen raya. Urusan ini panen raya. Belum kalau ibu masuk ke unsur pornografi. Ini baru saya mau tanya Bu, unsur Ya. pornografi. Serasa ini feelingnya ini banget sih. Ini kuat kayaknya kita banget lumayan connected ya Bu. Heeh. Karena ini menjadi ketakutan kami para ibu-ibu muda karena kita tuh bingung kapan sih kita harus memberikan gadget kepada anak kita. Ketika memang banyak sekali di umur balita sudah memegang gadget. Sudah terpapar dengan konten-konten yang memang sebenarnya bisa keluar pornografi, konten-konten seksual. Tapi gimana cara kita menolong anak-anak kita dari itu semua? Oke, jadi keputusan bersama itu adalah menentukan usia kapan anak itu berhandphone. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa berhandphone anak orang harus berhandphone anakmu Nak? Kadang mungkin karena sekolahnya membutuhkan itu kali Bu. Kalau udah sekolah. Ini masalahnya anak-anak udah pegang handphone dia di TK. Nggak ada persyaratan harus belajar menggunakan handphone mencari informasi. Dan kalau masuk SD, enggak dari kelas 1, kelas 2 Nak. Kelas tinggi, ibu pendidik juga. Ibu mendirikan sekolah 36 tahun yang lalu. Jadi semuanya balik ke kita kan ya Nak ya. Iya. Makanya sekarang jadi orang tua Nak. Satu harus punya ilmu. Ilmu menentukan sikap. Sikap membuat keputusan. 3 itu. Kalau ini nggak ada Nak, itu dia. Kita bagaimana orang berhandphone anak orang berhandphone anak kita. Karena kita nggak punya sikap. Nggak punya pengetahuan, maafkan ya Nak ya. Tentang hal ini. Bukan dia nggak punya pengetahuan. Semua sangat berpengetahuan. Pendidikan sangat tinggi dalam dan luar negeri. Tapi nggak siap untuk menjadi orang tua. Dengan pengetahuan, sikap, dan perbuatannya. Gitu. Ibu mengenal banyak sekali keluarga minimal membersnya anak-anak ibu yang punya grup di atas 700 orang. Enggak kasih handphone ke tangan anaknya. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Iya. Nah, tadi 3 hal itu Nak. Okay. Tidak mengecil artikan ya Nak ya. Karena kita nggak menganggap bahwa ilmu menjadi orang tua itu penting. Nah, pada itu menentukan generasi dan menentu surga atau neraka di tempat kita nanti. Jadi kalau membahas soal handphone lagi Bu, sebaiknya kapan kita memberikan tentang gadget untuk Apabila anak-anak? sekolah telah membutuhkan.
Oke. Kita bisa juga memberikannya Nak, pada misalnya karena nggak enak ya, terus pupu punya dia enggak. Tapi kita mesti kalau di bawah 7 tahun, kita susah memberikan penjelasannya. Karena pusat-pusat di otak juga belum bersambungan, belum matang. Tapi kalau di atas 7 tahun, nah itu udah berakal kita sebutnya. Maka kita bisa menjelaskan prinsip-prinsip dasar. Kita udah bisa ngasih ke dia. Tapi kalau misalnya di bawah itu, yang memang harus bekerja keras, nggak mungkin bisa dilakukan pada ibu yang mensubkontrakkan anaknya ke tangan orang lain dan berganti-ganti. Dan orang itu juga punya handphone di tangannya. Kalau anak kita bertingkah dia kasih aja. Ya itu. Jadi banyak sekali aspeknya kapan, tapi untuk menjawabnya gampang di atas 7 atau 8 tahun ketika sekolah telah membutuhkan. Nah, tapi kita harus punya kesepakatan antara kedua orang tua, kemudian punya aturan-aturan, lamanya, apa yang dilihat, berarti kita udah menciptakan tentang ketelanjangan, kata lain daripada pornografi. Karena pornografi anak nggak tahu. Pornografi kata gampangnya ada ketelanjangan. Ketelanjangan adalah menunjukkan aurat. Apa itu aurat yang harusnya ditutup dengan pakaian. Jadi itu mesti praktis-praktis gitu loh Nak, yang sehari-hari bisa dikenali anak kita. Terus kita contohin kalau gambarnya kayak gini, ini apa nih? Ya itu ketelanjangan mama gitu. Sampai kita harus BMM. Bertanya, berpikir, memilih, dan mengambil keputusan sejak awal harus ada di tangan anak. Karena atas siapa aja, karena dia yang harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisabnya Allah. Karena berkaitan tadi dengan ayat, tahan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Nanti kalau tanya tentang pornografi, ibu jelasin sekalian ayat ini. Karena itu perintah Allah Nak. Bukan perintah manusia, suruh menahan pandangan. Berarti kalau kita kasih ini ke tangan anak kita, gimana caranya di umur 3 tahun kita suruh dia nahan pandangan Nak? Nah, itu dia. Itu. Kaitannya ke situ. Nggak bisa lari Nak, karena itu perintah Allah. Kalau mau melanggar perintah Allah ya silakan aja. Jadi kita hidup benar secara lingkungan ya. Karena sepupunya berhandphone, memang berat banget. Nah ibu tahu, iya. Tapi kita jadi dia Tuhan kita ya. Nah itu. Anak Gitu, satu Nak. punya handphone, anak yang lain pengen ikut-ikutan punya handphone. Tapi dia macam-macam lah Nak ya. Ada yang dia guling-guling apa. Tapi kalau misalnya kita udah bisa mengaturnya, Masya Allah tabarakallah lingkungan. Cucu-cucu ibu dan teman-temannya yang udah terinfo tentang ini dan mereka mengerti. Enggak Nak. Makanya kalau mereka ada pertemuan, mereka dia aja Mak. Dia gak kasih. Anak ibu tidak main dengan tetangga. Sekarang umur mereka 46, 30, 40 sekian dan 30 sekian. Oke-oke aja Nak. Bisa dilihat di sosial media. Mereka hanya berteman dengan orang-orang yang kami pilih untuk berteman. Karena kita bisa memfilter teman-teman kita juga. Betul Nak. Lingkungan itu nomor 1. Jadi jangan berhandphone anak orang, berhandphone anak kita. Jadi kita pendapat kita, pikiran kita, sikap kita ditentukan sama orang itu dong. Bukan sama kita. So we not own ourselves. Iya itu. Jadi kita selalu bersedia sekali menjadi bahagian dari orang banyak. Nggak punya sikap. Tadi aku mau bahas lagi Bu mengenai pubertas anak perempuan. Yang sejujurnya baru pertama kali saya mendengar anak perempuan membahas pubertas bersama ayahnya. Biasanya saya mendengar anak perempuan membahas pubertas bersama ibunya. Mungkin kalau para ayah mendengar podcast ini, bagaimana mereka bisa memulai suatu conversation kepada anak perempuannya mengenai pubertas ini? Keluar dari budaya. Kenapa Anda takut? Apakah Anda, ini sekarang ibu ngomong sama para suami ya. Nah, apakah engkau hidup benar secara agama? Apa engkau hidup benar secara budaya sayang? Kenapa kau hidup berdasarkan budaya Nak? Bukankah spermamu yang membuahi sel telur istrimu sehingga kau punya anak ini dan kebetulan dia perempuan? Kenapa kau hilang kata, hilang suara sama anak perempuanmu Nak? Kau gak takut sama hisabnya Allah? Allah kan akan tanya nanti pertanggung jawabmu Nak. Kau orang pintar, S1, S2, mungkin S3. Kenapa hilang kata sama anak perempuanmu? Lalu kau harapkan anak perempuanmu ini akan mendapatkan informasi dari mana buah hati mama Nak? Karena ibu membesarkan anak itu untuk menjadi sarjana. Tidak menjadi suami orang, tidak menjadi ayahnya orang. Jadi dia gak tahu tanggung jawabnya. Apa dia lupa nanti dia dihisab sama Allah? Dia subkontrakkan tanggung jawabnya itu kepada orang lain. Karena anak-anak perempuan berayah dia ada, nak berayah dia tiada.
Mhm. Ayahnya ada tampak setiap hari, tapi dia menguruskan pekerjaannya. Mhm. Jarang menyapa. Distance. Ya, nggak ada kebersamaan. Jadi anak dari kecil nggak tahu bagaimana rasanya pelukan laki-laki. Mhm. Itu yang buat mereka jadi lapar sama pelukan laki-laki. Jadi menjawab pertanyaan kita tadi, ya Iya. belajarlah ayah. Kan zaman sudah berubah. Yap. Ibu mau kasih trainingnya. Iya. Nyeplos. Ya, tapi itu harus Bu, karena kan memang Indonesia terkenal menjadi salah satu negara yang fatherless kan Bu. Karena kurangnya peran ayah Ibu udah dalam riset itu. Nak. iya. Jadi semoga para ayah yang sedang mendengar podcast ini terketuk hatinya untuk mulai belajar lagi mengenai pubertas, parenting dan lain-lain. Ibu cuma mau bilang, pulanglah ke rumah sayang. Mhm. Duduklah di kursi kerajaanmu sebagai ayah. Mhm. Di situ tempatmu yang pertama, baru kau kerjakan yang lain. Itu yang lain-lain itu nak bertanggung jawab kepada orang yang lain. Kau bertanggung jawab pada Allahmu tentang anakmu. Mhm. Lalu kalau membahas mengenai emosi yang tidak terkontrol pada anak yang sedang mengalami fase pubertas, gimana sih Bu peran kita as a parents untuk mengawal emosi-emosi mereka? Iya nak, bagus sekali. Pertama emosi halal nggak nak? Mhm. Halal. Dia lagi puber nak, berkecamuknya kita nggak ngerti. Iya. Jadi balik lagi prinsipnya nak, kenali, terima, hargai. Itu aja dulu nak. Jadi bagaimana cara mengenalinya? Ya Allah bang, kesel banget ya. Terus kita deket, gak usah deket, dia bilang. Ya, jangan deket nak. Kalau dia nggak bilang nggak apa-apa, kita langsung sentuh nak. Yang dia suka sentuh, dia misalnya bahu dulu nak, bahu dulu. Terus nggak apa-apa, kita sentuh kepala. Nah, bahagian yang paling penting disentuh nak, pusat perasaan. Di mana letaknya nak? Nih pas kunciran tempat taruh konde. Di sini. Nah, itu yang disentuh duluan kalau menyentuh orang. Anak laki-laki dan Yang perempuan. perempuan sama aja nak. Oke. Dari pusat perasaan, Ibu boleh nggak kasih contoh siapa nih? Fit. Boleh nggak? Ya ampun anak ayah, nih benar. Ibu pegang di kepala nih, ya, nih, ya pusat perasaan langsung tulang belakang nak, nih, tulang belakang. Mhm. Pusat saraf, pusat. Gak mungkin dia nggak ini nak, nggak tersentuh orang Ini aja ibu. langsung nangis Bu. Sini ibu peluk dulu. Karena kita nggak menyentuh pusat perasaan, nah kita tidak kita suka menidakkan perasaan. Padahal marah itu entah apa tadi nak, mungkin dari tadi pagi terlambat bangun, terus sarapan sedikit, habis itu pergi ke sekolah PR ketinggalan nak. Kena hukuman, habis itu dikatain sama temen-temennya, mungkin serenceng rambutan, tau gak? Misalnya kalau satu butir rambutan itu satu masalah gitu, dia udah punya serenceng, bawa pulang kita salah sikap, ya dia banting lah nak semuanya. Karena apa nak? Kita tidak mengenali perasaan. Gak ada dalam budaya kita, hanya orang-orang tertentu saja gitu loh. Yang hatinya lembut, yang dapat karunia Allah, yang belajar gitu, bisa melakukan sapaan itu. Ya Allah, capek banget ya bang. Apa aja sih nak yang bisa keluar dari baca bahasa tubuh? Oke, ini rumusannya lagi. Baca bahasa tubuh, tebak perasaan, namain. Sekarang praktik dulu ya. Yap. Sama ibu ya. Yap. Niki mama, ibu anak ya. Oke. Kesel ya. Pintar. Ya. Enggak, siapa bilang aku kesel? Lagi capek ya. Enggak, siapa bilang aku capek? Kenapa lagi? Nah, itu yang salah. Kejebak loh. Nggak boleh kita kenapa? praktek. Nah, karena kalau kenapa nak, ibu lagi mikir. Ibu anak-anak nih, siapa aja aku tanya kenapa. Ibu tanya, kenapa Nik begitu? Lo muter gak? Iya. Nyari kan ya nak. Sedangkan pusat berpikir lagi gak jalan. Okay. Kan keblok nak sama perasaan. Ini soal sepele sehari-hari. Kita ketemu aja. Abis itu kita naik emosinya. Kenapa sih pulang sekolah capek-capek? Emang kamu pikir kamu aja yang capek ya? Emang kamu pikir mama gak capek ya? Ya selesai. Iya banget lagi. Sudah berapa lama nak begitu? Oh, iya. Jadi blok kan nak? Blok. Masuk kamar kan nak? Banting pintu kan? Karena kalau dia gak banting pintu emosinya gak ngalir nak. Yes. Terus kita bagaimana dia banting pintu? Ayo. Anak pulang banting pintu. Ya si anak ini masih kecil. Pretended. Waktu itu ya. Waktu saya masih remaja. Boleh. Saya banting pintu. Ibu saya banting pintu juga.
Kalau di enggak rumah dia gini, jedar-jedor gitu. iya kalau gini, buka nggak mama bilang. Ngomong sama mama, kenapa kamu banting pintu? Sekarang persoalannya pindah ke banting pintu. Terus gimana mau ngomongin puber sayang? Emosi aja kagak kepegang. Jadi gimana caranya? Tadi nak baca bahasa tubuh, ya, tebak perasaan, namain. Kan gampang. Marah ya? Enggak marah, sebel. Nah itu kita punya khazanah. Ini baru ngomong satu perasaan terus lo stop. Langsung nanya kenapa itu salah ya Bu? Iya. Oke. Karena kenapa nak? Kan banyak banget nak. Oke, kalau misalnya nih ya, nih kita contohin bagaimana ya. Oke. Marah bang? Enggak. Kesel? Enggak. Sebel? Enggak. Capek? Enggak. Lapar? Sedapat mungkin lo nanya ini perasaan. Nanti dia akan capek jawab. Dia bilang begini, aku tuh mah ya, aku gak benci, aku gak capek, aku gak lapar, aku gak ini gitu. Aku itu lagi dendam. Keluar. Yang itu gak pernah keluar. Oh, kita bilang gitu. Dendam banget ya. Iya. Ini temanku ini keluar. Kita gak pernah kasih got buat perasaan. Sekarang anak itu mau balik. Ini udah uol-uolan nak perasaannya. Gak ada got sama sekali. Gak usah bilang kali. Got aja kagak dapet. Jadi dari mana? Dari situ nak, selesaikan perasaan dulu. Supaya apabila perasaan sudah mengalir, maka otak bagian berpikir bisa bekerja. Oke. Karena udah kosong. Jadi kita tanya, oh gitu iya. Soalnya kan aku tuh ketinggalan PR. Biasanya emak-emak kalau dia bilang anaknya ketinggalan PR, jawabannya apa? Langsung marah-marah. Iya misalnya. Kok bisa? Kan udah mama ingetin. Iya kan? Berhenti lagi kan? Masuk lagi. Jangan masuk, mama bilang sini dulu ngomong. Deng, dari mana modalnya? Oh ketinggalan PR. Terus nak, kita contohin aja ya nak ya, biar gak kelamaan. Dia setrap. Ya Rabbi disetrap. Langsung kita nak berada di posisi orang di depan kelas disetrap. Kita langsung berada di samping anak kita. Jangan di depannya. Kalau di depannya nak, kita melihat dia terus kita kasih komentar. Paham gak nak? Tapi kita di sampingnya. Sap. Jadi kita coba ngerasain nih, ada fibernya nih. Ya Allah disetrap. Jadi kalau disetrap pertama sekali yang dirasakan orang yang disetrap apa? Malu. Yes. Malu banget tuh. Tuh bisa loh. Cuman gak dipraktekin aja. Karena dulu sering disetrap Bu. Jadi malu banget tuh. Iya. Teman-temanku tuh ngegodain keluar nak. Jadi kita bikin got nak. Bikin got itu adalah dengan berdiri di sampingnya, merasakan apa yang dia rasakan, berpikir seperti dia. Itu kita bikin got. Got apa nak? Perasaan biar ngalir. Kalau kita berhadap-hadapan, nggak ngalir tuh perasaan. Jadi dia bertumpuk-tumpuk. Kesel masuk ke dalam banting pintu. Karena tadi waktu dia bilang PR-nya ketinggalan. Makanya mama bilang apa? Kalau mau berangkat periksa tes dulu. Sampai udah ini nih, jontor nih mulut bilangnya. Itu anak masuk nak. Karena kita berseberangan. Bayangkan kalau anak ini testosteronnya lagi bergerak 20, dia mau mimpi basah dan progesteronnya juga begitu. Cara orang tuanya ngadepinnya gitu jelas nak. Oke. Kenapa? Jadi yang tadi emosi memang udah kacau, bertambah-tambah kacau, lari kemari. Berjuta-juta laki-laki di dunia maya menunggu menjadi ayah buat anak-anak laki-laki bermasalah. Berjuta-juta perempuan-perempuan quote and quote nunggu anak-anak perempuan bermasalah di sini. Itu kenapa handphone gak lepas-lepas dari tangan anak kita. Mereka tahu banget bagaimana menggunakan perasaan. Nah jadi terentang jarak gak bisa diukur dengan kilometer antara ibu dengan anaknya. Dia mengadu ke dunia maya. Itu kenapa handphone gak bisa putus. Karena harus menjawab, harus terjadi komunikasi. Karena orang itu mengenali, menerima dan menghargai perasaannya. Nanti kalau udah kita kenalin, ibu terus ini ya, balik tadi. Oh ketinggalan PR, disetrap nak. Ya Allah, malu banget dong. Bukannya malu lagi. Itu kan ya, kalau gurunya gak ada. Jadi keluar nak ya. Jadi kan gurunya kan gak ada ke misalnya ke papan tulis atau apalah namanya whiteboard. Teman-temanku tuh godain. Si Samil, Ricky. Gede-gedean aku kan bilang gitu kan. Terus ya kesel banget dong, tambah-tambahin ngeselin ya si Riki gitu nak. Kita berada di samping dia, namain perasaan. Kesel banget dong. Iya, jadi pas bel gitu keluar bukannya
nonjok duluan. Masih Ferry tau gak Mbak Ferry mah? Dia dorong aku tuh. Kan ada got yang kecil yang dekat kelasku itu. Masuk, ini dia nih mah tuh lihat tuh mah. Lututku. Jadi ada berapa persoalan lagi dihadapin. Tadi cara kita bagaimana nak? Gak ngalirin emosi. Udah berapa tahun sayang? Jarak terentang antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak yang gak bisa diukur dengan kilometer. Terus lu sekarang tiba-tiba mau ngomongin balik. Itu. Gak nyambung nak, dia gak dengerin. Ya kan penting amat sih gitu. Karena gak ada pondasinya, mau membangun apa dia. Bagaimana membangun nak, gak punya pondasi. Jadi cara penyampaiannya juga ada triknya ya Bu ya? Ya perbaiki dulu yang dasar-dasar ini tadi Iya. nak, sehingga kita bisa duduk berdampingan. Ya bukan hanya kita duduk berdampingan, pikiran kita, jiwa kita bisa memahami apa yang terjadi pada anak kita dan dia bisa menerima nggak. Kalau nggak bisa begitu ya kita tunda. Kayaknya kamu nggak enak ya ngomong sekarang ya. Kamu maunya ngomong kapan ya gitu. Iya. Oke. Jadi kita atur waktu, kan kita nganggap dia orang dewasa, nak bukan anak yang kita perintah terus kayak apa ya namanya orang bawahan kita gitu loh. Nah itu kita suka menganggap anak kita orang bawahan kita. Jadi Atau kita orang anggap bawahan, selalu anak kecil terus kali iya Bu? atau anak kecil terus, iya. Terus dia bilang, kan aku udah gede mah. Jadi anak-anak tuh sering sekali bilang sama orang tuanya, aku tuh udah gede mah. Nggak laki nggak perempuan. Aku udah gede ya gitu. The way we treat them. Baru nanti masuk ke isunya apa yang mesti dibahas. Sekarang bagaimana mau membahasnya nak? Orang anaknya nggak merasa mau menerima, dia nggak dikenali, dia nggak diterima, nggak dihargai, dia nggak mau lah dengerin Niki mau ngomong apa. Iya. Anak ini nggak mau ngomongin mau mama, apaan sih mama? Orang aku belum mens juga, padahal memang harus disiapin. Masa udah mens baru disiapin? Jadi lihat kan dari pertumbuhan tubuh tadi yang kita bahas itu, kita udah mulai pelan-pelan nyicil nak. Siapa yang nyicil duluan? Ayah. Kenapa ayah nak spermanya? Ya dia nggak ngerti soal pembalut, soal ya itu urusan ibu. Tapi membukanya nak, memberikan pondasinya tetap ayah. Oke. Ini pembahasannya ini lumayan nyambung dengan pertanyaan yang saya dapetin dari Instagram Bu. Silakan nak. Ada satu pertanyaan dari @eti_s. Bagaimana memperbaiki pola asuh yang salah selama ini? Seperti yang Ibu tadi bilang kan agak telat kan kalau misalkan kita belum membangun fondasinya terus tiba-tiba kita mau membahas pada saat sudah puber. Kalau misalnya Ibu ini sedang menonton podcast ini baru mau merubah pola asuhnya, apa ada kata telat Bu? Nggak ada kata telat nak. Walaupun baru mau dirubah sekarang. Dalam pengasuhan nih, misalnya Ibu Nina ya, Ibu cucu 8 ya. Iya. Cucu Ibu yang paling besar, Masya Allah, tabarakallah udah mahasiswa ya. Terus ada yang salah nih Ibu lihat misalnya dari anak Ibu pada saat menghadapi cucu Ibu yang laki-laki umur yang sekian gitu. Terus Ibu diam aja dulu mengamati. Gimana ya salah gue? Oh mungkin salah ayahnya ini dulu nih. Kalau gitu kan ya, nah kita ngomongin. Terus tadi Ibu ngomongin sama Bapak. Si nomor sekian gitu. Itu marah sama cucu kayak gini. Coba dipikirin kita salah di mana ya gitu nak. Kita introspeksi nak. Terus kita datang ke dia minta maaf. Oh iya. Tanya aja anak-anak ibu minta maaf ya gitu mama. Dulu begini karena situasinya kayak begini. Jadi tadi kamu malet kamu begitu sama cucu mama gitu. Jadi tidak ada kata terlambat ya Bu? Nggak ada nak. Okay. Ya Allah, kalau ada kata terlambat kita stuck di situ. Kekurangan atau kesalahan ini berjalan terus dong. Iya. Nggak ada, kita manusia. Ya. Dan jangan pernah malu sebagai orang tua untuk meminta maaf ya Bu. Iya. Anak ibu yang besar 46 ya. Ibu masih minta maaf kemarin. Luar biasa sekali Bu. Terus bagaimana dong nak? Kan kita salah. Ibu udah segini, kalau ibu meninggal maafin ya nak gitu. So, ibu harapkan semoga enak ya. Dia juga enteng minta maaf. Kita minta maaf itu mesti enteng nak. Karena umur gak tentu. Dan saya bersyukur banget di zaman yang sudah sangat modern seperti sekarang ini, belajar tuh bisa di mana aja Bu. Betul. Di sosial media, di YouTube seperti sekarang ini. Dan saya bersyukur banget saya bisa memegang buku Ibu yang sebentar lagi akan terbit. Iya Masya Allah. Encyclopedia. Ini membahas tentang pubertas ya Bu. Iya, lengkap nak. Lengkap seluruh pertanyaan-pertanyaan random anak-anak yang memang sebenarnya terdengar sulit untuk dijawab. Semua di sini ada pertanyaannya dan ada jawabannya juga.
Dan itu Visualnya sangat-sangat bagus loh Bu. karena itu riset nak. Jadi kami sudah punya ensiklopedia ini udah 6 kali atau 7 kali terbit. Tapi bentuk kalimat seperti biasa nak buku. Buku biasa yang nggak ada gambarnya. Ada gambarnya gede-gede gitu. Waktu itu risetnya begitu. Gambar mesti besar-besar, gambar mesti eye catching gitu nak. Terus kemudian sekarang ini udah yang menulisnya meninggal, tapi Ibu masih taruh namanya di situ sebagai penulis karena dia dulu yang menulis pertama, dan Ibu pengen juga menginikan ya, berbagi dengan anak cucu yatim Ibu itu. Nah jadi sekarang kami bikin riset lagi, ternyata anak-anak nggak mau baca nak. Mau baca, jadi kok kamu mau baca gimana? Komik lah gitu. Yes. Sekarang semua orang harus bacanya seperti ini Bu. Ini baru kayak eye catching sekali kalau kayak gini. Iya, jadi mau nggak mau nak, lama sekali nih 2 tahun. Yang mana yang mesti dikomikin? 2 tahun. Wow. Allahu Akbar. Dan pembahasannya pun juga sangat-sangat bagus Bu. Kayak maaf LGBT. Iya, semua harus dan masuk. lain-lain semua harus dibahas Bu. Iya. Karena terkadang kita nggak tahu jawab apa ketika anak-anak kita bertanya. Betul nak. Semoga ini Ibu tadi pagi rapat ya sama tim sosmed Ibu gitu. Ibu terus mereka mengusulkan barakallah fikum mereka ya, mengusulkan harganya segini Bu karena materinya padat, karena bentuknya begini. Terus pokoknya beliau itu punya inilah, yaitu tentang AIDS. Iya, tentang AIDS, tentang penyakit-penyakit seksual. Iya, penyakit-penyakit seksual. Karena itu dihadapin oleh anak-anak sekarang gitu. Jadi balik ke sini tadi nak ya, terus beliau mengusulkan untuk harga mulai segini, diskon segini, kalau pakai tanda tangan Ibu berapa. Ibu tinggi sekali, Ibu bilang. Ini segitu memang Bu, karena begini. Enggak, ini buku diperlukan buat orang Indonesia. Semua level, semua orang yang punya anak perlu. Kalau harganya terlalu tinggi, mereka mungkin nggak jangkau gitu. Nah, walaupun nunggu diskon gitu. Kapan kita mau selalu memperhatikan untuk memberikan diskon kan ya gitu. Jadi Ibu minta banget. Ini ada buku panduannya nak. Jadi Ibu nulis 1 buku lagi tadi belum selesai covernya. Jadi bagaimana kalian sebagai ibu membaca itu dan menjelaskan itu kepada anak-anak. Jadi ada 2 buku. Jadi ini buku untuk anaknya, sementara kita ada buku yang lain untuk sebagai orang tuanya. Iya. Tapi maksudnya nak, ini nggak bisa disekasi ke anak. Ini mesti didampingi. Nah, pendampingannya itu bagaimana? Kita harus memulai dulu mencerita. Kalau dia mau baca memang bukunya kan memang dibuat begitu. Nah, ada komiknya. Silakan. Jadi buku itu terbuka, tapi nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas. Jadi Ibu bikin pedomannya. Karena dari riset juga kita ngomong kemaluan aja malu. Terus yang lain-lain itu malu lah nak. Pokoknya kita gedean malunya sehingga hilang tanggung jawabnya kepada Allah gitu. Seperti yang Ibu tadi sudah bilang di awal, kita harus memulai berbicara mengenai pubertas ke anak dari usia 7-8 tahun. Jadi ini udah bisa dibacakan bersama anak dari usia segitu. Di atas 7 tahun ya nak ya? Di atas 7 tahun ya. Ini bagus banget karena memang warna-warni dan eye catching, jadi anak juga pasti akan tertarik sekali untuk selalu membaca ini. Amin. Kita doakan semoga bermanfaat. Niki pikir itu bagaimana nak Niki pendapatnya? Ini saya belum baca semuanya, cuma dari awal, dari melihat bab-babnya ini sangat-sangat bagus. Visualnya juga eye catching, pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaan yang memang menjadi kebingungan kita orang tua untuk menjawabnya. Iya. Ini sebetulnya 17 bab nak. Buku lamanya. Tapi tadi based on research tadi gitu, nggak mungkin 17 bab. Jadi kita sortir, pilih berkali-kali di riset lagi gitu. Ini cuma 10 bab. Dan pendek-pendek, yang laki-laki pendek. Jadi anak perempuan ada khas bahasanya, anak laki-laki ada gitu. Semua itu udah berusaha dipendekin, ya dipikirkan yang pas sekarang ini yang paling dibutuhkan apa gitu. Semoga lah menjawab dan membantu. Terima kasih sekali atas buku ini ya Bu. Masya Allah. Pertanyaan terakhir dari saya pernah mendengar salah satu podcast yang Ibu Eli datangi. Dan saya tertarik sekali dengan perkataan Ibu, kita sebagai orang tua harus sering-sering melihat diri kita sendiri. Mungkin terakhir Ibu bisa menjelaskan dari makna dari kata-kata itu, menjadi pesan terakhir untuk menutup podcast kita hari ini. Karena kalau pakai kata introspeksi nak, udah banyak sekali khazanahnya tentang introspeksi itu ke dalam diri kita, dan kita merasa introspeksi itu gampang apa susah? Agak susah. Betul, berat. Kalau look in cuman lihat ke dalam lo gitu.